Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Drone Bagus dan Murah. Nah, di video kali ini seperti yang saya informasikan, saya akan coba kasih perbandingan dari kedua drone ini ya. Ini MJX Bugs 18 Pro 3 km terbaru, dan ini ada SDRC F11S Pro. Jadi yang manakah yang lebih cocok buat kalian ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi kali ini saya ingin ngebahas secara singkat, padat, dan jelas tanpa bertele-tele. Untuk pertama kita akan langsung komparasikan perbandingan dari kedua drone ini. Ini adalah si MJX mode terlipat sama si F11 dalam mode terlipat ya teman-teman. Jadi dari depan kayak gini, ini udah nggak normal lagi ya teman-teman karena banyak lubangnya. Dan ini adalah si MJX. Jadi nanti saya akan ngebahas juga kenapa jadi banyak lubang-lubangnya. Terus untuk mode open atau terbuka, mode terbentang. Nah, untuk F11 kayak gini teman-teman. F11 kayak gini, dan MJX kayak gini ya. Dan mode terbentangnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita banding keduanya kayak gini, ini terlihat lebih besar si F11. Oke, dan lebih lebar juga, dan tentunya lebih panjang juga. Nah teman-teman, untuk berat ya, kedua drone ini jelas lebih berat sama si F11. F11 ini beratnya 565 gram dan si MJX ini 399 gram. Jadi hampir 2 kali lipat lebih berat si F11 ya. Oke, untuk baterai teman-teman, si F11 ini mempunyai baterai 2500 mAh 3S atau 11,1 volt, sedangkan si MJX ini 2950 mAh 2S 7,4 volt. Dan waktu terbang masing-masingnya ini, untuk F11 ini barunya bisa mencapai 26 menit secara spesifikasi, dan untuk MJX ini bisa sampai 25 menit secara spesifikasinya. Dan untuk hasilnya ini tergantung pengoperasian masing-masing ya, dan tempat, angin juga berpengaruh dan lainnya. Jadi bisa berbeda-beda teman-teman hasilnya. Oke, untuk gimbalnya, untuk F11 ini masih 2 aksis gimbal ya. 2 aksis gimbal, atas, bawah, dan kiri dan kanan kayak gitu aja. Sedangkan si MJX ini udah 3 aksis gimbal ya teman-teman. Jadi nah, dia bisa gerak ke sana kemari karena udah punya 3 aksis. Jadi berbeda dengan F11. Nah, untuk motor ini jauh berbeda dengan si F11 ini, kalian bisa lihat ya. F11 motornya besar banget, sedangkan si MJX ini lebih kecil. Mungkin ini 2 kali lebih besar dari MJX ya teman-teman. Tapi untuk kecepatan ini jangan diragukan. Oke ya, untuk kedua drone ini ketika kita menghidupkan ya, jadi dia punya kecepatan yang sama, bootingnya F11M dengan MJX, dan perbedaannya itu dengan konektivitas ke remote teman-teman. Untuk MJX itu agak lebih lambat daripada F11. Kalau F11 ini bisa langsung setelah hidup drone langsung remote, dia langsung otomatis terbinding ke remote. Tapi sedangkan si MJX ini dia perlu waktu ya teman-teman, perlu waktu beberapa saat atau sekitar ya puluhan detik gitu ya teman-teman, baru terbinding ke remote. Begitu juga dengan kalibrasi kompas teman-teman. Untuk F11 ini bisa lebih cepat ya. Kita untuk kalibrasi kompas, kalau si F11 ini paling cuma 1 kali putaran, dan kayak gini biasanya saya cuma 2 kali putaran. Tapi berbeda dengan si MJX ini, kita harus 3 kali, benar-benar 3 kali ke bawah kayak gini, 3 kali, dan seperti ini 3 kali baru dia sukses ya, baru bisa diterbangkan. Nah, jadi untuk F11 ini bisa lebih cepat untuk pengoperasiannya. Untuk lock GPS saya rasa ini hampir-hampir sama aja teman-teman, karena saya coba di tempat yang cepat memang keduanya cepat. Kalau misalnya di tempat yang lambat, memang keduanya ini memang lambat. Jadi kayak gitu, jadi sama aja, nggak ada terlihat secara signifikan perbedaan ngelock GPS dari kedua drone ini. Oke, untuk remote ini kalian bisa lihat. Untuk remote MJX kayak gini, tanpa ada layar. Jadi sangat simpel sekali. Untuk F11 S Pro kayak gini teman-teman, ini yang versi 1,5. Kalau yang satu untuk yang 3 km ini layarnya udah berbeda ya. Oke, untuk jarak ya teman-teman, ini kalau misalnya versi 3 km untuk F11 ini bisa lebih jauh
menggunakan aplikasi mode ya. Tapi kalau MJack ini nggak ada aplikasi mode teman-teman. Jadi kalau misalnya memang 3 km dia nggak bisa lebih. Jadi untuk F11 jarak ini bisa lebih unggul menggunakan aplikasi mode. Jadi saya lihat itu bisa sampai 4 km lebih teman-teman. Ini kalau misalnya mau belusukan atau mau ngukur langit ini juaranya. Ya, saat kita menghidupkan untuk si MJack ini jauh lebih cepat karena untuk arming kita hanya menggunakan tombol ini, satu kali pencet baling-baling langsung bisa hidup dan kita tinggal angkat tuas throttle naik, drone akan langsung naik. Jadi sangat cepat sekali. Dan kalau misalnya si F11 kita harus arming kayak gini. Jadi untuk kalian yang mau hand take off ini memang agak susah kalau masih belum terbiasa ya. Kalau misalnya ini gampang banget hand take off, tinggal sekali pencet aja dia udah bisa langsung terbang dan angkat tuas gasnya. Dan untuk kontrol kedua drone ini ya yang saya rasakan teman-teman, jadi mungkin pengalaman orang berbeda-beda ya. Tapi yang saya rasakan untuk MJack ini jauh lebih enak ya. Untuk operasinya, untuk kontrol, untuk manuver dan segala macamnya ini lebih presisi dan lebih nurut. Untuk MJack ini jauh lebih nurut. Kalau misalnya kita operasikan ya, kalau misalnya belok mau gimana dia lebih nurut daripada si F11. Entah kenapa si F11 ini juga banyak yang komplain agak susah dikontrol dan saya merasakan itu ya teman-teman. Jadi bukan katanya saja dan memang agak susah dikontrol. Ya untuk kontrolnya ini memang jauh lebih agak keras daripada si MJack ini. MJack ini empuk ya, agak lebih empuk, tapi si F11 ini agak lebih kaku nih ya. Kaku, sedangkan F11 ini lebih empuk. Oke teman-teman, jadi yang saya rasakan untuk MJack ini untuk kontrolnya jauh lebih enak daripada F11 dan untuk pengambilan gambar pun ini lebih enak ya. Mau kayak gimana, mau sudut bagaimana ini lebih enak. Bahkan untuk orbit manual pun ini bisa ya. Ini contohnya, ini saya kasih contoh kepada kalian ya. Ini adalah orbit manual dari MJack Bugs 18 Pro. Saya juga ada beberapa kali coba orbit manual, memang semuanya berhasil. Jadi ini salah satu contohnya saja teman-teman. Pokoknya ini untuk saya bilang kontrol pergerakan video saat kita belok, saat kita manuver itu lebih smooth dan lebih enak dikontrol dan jauh lebih responsif ya. Kalau F11 ini yang saya rasakan kadang-kadang drone ini suka kita mau arahin ke sini dia malah balik lagi. Kita arahin ke sini dia malah balik. Sering sekali saya rasakan entah kenapa. Saya juga bingung, udah dikontrol arahnya misalnya mau shoot apa, objek apa kayak gitu, kita arahin ke situ dia malah balik lagi teman-teman saat kita lepas kontrolnya. Aneh pokoknya. Nggak tahu kenapa ya, pokoknya yang saya rasakan pada teman-teman yang komplain itu memang benar-benar terjadi di F11 karena dua aksis gimbal si F11 ini. Kalau kita mau berbelok saat terbang ya, misalnya berbelok ini agak lebih kasar ya, karena yang saya bilang hanya dua aksis. Jadi untuk manuver ini memang agak sedikit agak kasar teman-teman. Jadi kita harus biasakan, memang bisa teman-teman ya lebih smooth, tapi kalian harus biasakan sering-sering terbang, jam terbangnya dibanyakin sambil belajar melatih kontrolnya supaya bisa terbang lebih smooth ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk urusan kamera ya, untuk si F11 ini mempunyai dua varian, yaitu varian 4K dan 2K, dan untuk si MJack Bugs 18 Pro ini dia hanya cuma satu varian yaitu 4K. Nah jadi yang agak saya risih untuk F11 ini kita nggak bisa atur kualitas dari kameranya. Kalau misalnya defaultnya 4K ya 4K teman-teman. Kalau misalnya drone-nya ini yang versi 2K ya hanya 2K. Jadi nggak bisa kita rubah-rubah ke 1080p atau yang pindah-pindah kayak gitu, yang nggak bisa. Jadi tidak bisa dirubah, dan juga untuk settingan misalnya saturasi, bright dan segalanya ini F11 ini nggak punya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngerubah apa-apa dari aplikasi ya teman-teman untuk perekaman si F11. Nah berbeda dengan si MJack Bugs 18 Pro yang bisa kita setting ke Full HD 60 frame per second ya. Ini bisa menghasilkan video yang lebih smooth lagi karena
frame-nya bisa mencapai 60 frame per second, dan untuk defaultnya 4K hanya 30 frame per second. Dan untuk 1080p 60 frame per second kita bisa editing ya ke slow mo, karena 60 frame per second, jadi untuk slow motion ini bisa lebih smooth, masih smooth teman-teman. Kalau misalnya 30 frame per second kita misalnya masuk ke slow mo, maka biasanya akan patah-patah. Jadi keunggulannya itu ya ini ya teman-teman. Untuk settingan pun si MJX ini bisa kita setting, misalnya saturasinya mau kayak gimana, mau brightnya kayak gimana ya. Untuk settingan kamera ini bisa ya. Ini adalah keunggulannya untuk MJX. Oke, untuk hasil kamera ini memang ada dua perbedaannya. Yang MJX ini memang hasil kameranya agak lebih cembung, yang F11 ini flat. Jadi kalau kalian nggak suka agak cembung, biasanya sih milihnya si F11. Tapi kalau kalian lebih suka tanpa menghiraukan cembung dan lebih mementingkan hasilnya, MJX ini bisa jadi pilihan. Jadi hasilnya itu lebih tajam, lebih smooth ya teman-teman. Jadi untuk editing yang saya rasakan ini jauh lebih enak ya. Misalnya kita mau edit kayak gimana, kayak gitu ya. Ini jauh lebih enak. Jadi untuk F11 ini saya agak kesusahan untuk mengatur misalnya warnanya. Karena apa? Karena hasilnya itu banyak noise-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada di noise-nya itu biasanya ada di bagian sudut-sudut kamera, sudut-sudut frame itu ya, bagian bawah yang misalnya yang kayak gini, yang di sebelah sini yaitu banyak sekali biasanya noise-nya teman-teman. Apalagi dalam keadaan low light atau kurang cahaya, yang siang pun kadang-kadang masih ada noise-nya. Jadi secara ini saya contohnya, ini ya teman-teman, saya contoh videonya dari kedua drone ini ya di tempat yang sama. Silakan kalian lihat aja yang mana yang lebih bagus ya, yang mana yang lebih smooth, ini pasti terlihat ya. Oke. Oke teman-teman, tadi sudah kita bahas penjelasan tentang si kedua drone ini, F11 dan MJX Bugs 18 Pro. Jadi saya ingin bahas kesimpulannya secara singkat ya teman-teman. Bagi kalian kepengen nyari drone yang mau jaraknya jauh, bisa lebih dari 3 km bahkan sampai 5 km, F11 ini bisa jadi pilihan ya teman-teman. Untuk kameranya pun dia datar, jadi kalau kalian nggak suka yang agak cembung, ini lebih cocok buat kalian teman-teman. Dan aplikasinya udah ada yang mode, makanya bisa lebih jauh dari 3 km bak. Yang saya bilang bisa sampai 5 km. Pokoknya ini kalau kalian mau sukanya ngebolang di langit, ini lebih cocok.
Dan kalau kalian kepengen hasilnya lebih smooth, videonya lebih tajam tanpa memperdulikan yang cembungnya, maka ini bisa jadi lebih pilihan. Karena drone ini menghasilkan kamera yang lumayan menurut saya di atas dari si F11, dia lebih smooth, lebih tajam, dan juga untuk kontrol lebih enak, jauh lebih enak ya. Dan tentunya udah 3 aksis gimbal. Untuk keperluan orbit manual pun ini udah sanggup ya teman-teman. Pokoknya kalau kalian mau memilih hasil kamera lebih tajam, lebih smooth, si MJX ini bisa jadi pilihannya. Nah oke, itu aja teman-teman kesimpulan dari saya. Ya mungkin kalian punya pendapat berbeda, itu silahkan. Tapi ini yang saya jelaskan adalah sesuai dengan pengalaman saya ya, pengguna dari kedua drone ini. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mantap.